Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam dari HKBP Keramat Jati. Tanpa terasa kita telah tiba pada akhir pekan dan sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Oktober 2020 ini. Karenanya hari ini, Sabtu 24 Oktober 2020, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita memberikan waktu sejenak mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menuntun kita, memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Sesuai dengan Almanak HKBP, Nats hari ini dari Mazmur 1 ayat 2 berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan atau bercita-cita hidup bahagia. Tetapi hidup bahagia bukan berarti kita tidak ada menghadapi masalah, tidak ada menghadapi kesulitan, tidak ada menghadapi tantangan di setiap area langkah kehidupan kita masing-masing. Tentu secara umum manusia menganggap bahwa hidup bahagia itu artinya tidak ada masalah, tanpa penderitaan, bebas dari cobaan, dan selalu dalam kelimpahan. Itu yang dipahami manusia secara umum. Tetapi berdasarkan paparan Nats yang kita baca hari ini, muncul atau bisa mendatangkan sebuah pertanyaan. Di manakah letak kebahagiaan itu menurut pemazmur dalam renungan itu? Yang pertama sekali ialah orang yang berbahagia, kata pemazmur, ialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya setiap orang yang menginginkan kebahagiaan, yang mencari kebahagiaan, harus memiliki kemauan kesukaan yang tinggi akan firman Tuhan dan sekaligus berusaha untuk menaati firman itu sehingga imannya bertumbuh sekalipun badai menggoncang, gelombang menghantam, dan panas terik melanda, akan tetapi imannya tetap kokoh, bahkan imannya berbuah. Selain itu, orang yang menyukai Taurat Tuhan, hidupnya banyak memberkati orang lain dengan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Jadi satu tanda kebahagiaan ialah hidup dalam kebaikan dan kebenaran firman Tuhan karena dia mencintai Taurat Tuhan. Kebahagiaan yang kedua ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita membaca dan merenungkan Alkitab, pertanyaannya yang muncul dalam pikiran kita adalah, apakah Roh Allah sedang menerapkan ayat ini kepada situasiku saat ini? Adakah sebuah janji di dalam ayat ini yang dapat kujalani? Apakah nats ini membeberkan kekurangan dan dosa yang harus aku jauhi? Apakah Allah memberikan perintah yang harus kutaati? Apakah nats ini mengungkapkan suatu kebenaran penting tentang Allah, tentang keselamatan, tentang dosa,
atau tentang ketaatan pribadiku yang perlu diterangkan oleh Roh Kudus dalam keseharianku. Dengan merenungkan nats firman, kita dapat merefleksikan firman itu dalam kehidupan keseharian, dan didorong oleh itu, maka kehidupan kita akan jauh dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh firman Tuhan, tapi justru kita selalu mencari dan melakukan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya firman itu menjadi pedoman kita, menjadi dasar hidup kita, dan firman itu yang akan menguatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hidup bahagia itu bukan hanya cerita atau teori semata, tetapi sesungguhnya dapat memperoleh hasil. Allah menghendaki supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak dan petunjuk-Nya. Jadilah orang benar yang dapat mengalami kebahagiaan serta menjadi berkat bagi orang lain. Karena lebih baik, lebih berbahagia, lebih bersukacita memberi daripada menerima. Hiduplah bergaul dengan firman Tuhan, merenungkannya, membacanya, dan merefleksikannya, mengaplikasikannya di tengah-tengah kehidupan. Sebab melalui firman-Nya kita memperoleh kebahagiaan, dan melalui firman-Nya kita menjauhi setiap larangan-larangannya, dan melalui firman-Nya kita mempunyai pedoman kehidupan. Itu sebabnya dalam ayat yang lain pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak godaan yang kita hadapi, ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Mungkin kesulitan itu terkadang membuat kita hampir-hampir putus asa. Mungkin tantangan itu membuat kita bertanya-tanya, apakah aku mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan itu? Mungkin kesulitan itu membuat kita hampir terjatuh. Karenanya ketika mengandalkan diri dan kemampuan sendiri, disitulah kita terkadang bisa jatuh. Tapi ketika mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, yakinlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberikan yang terbaik, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Selamat berakhir pekan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Hadapilah perjalanan kehidupanmu bersama-sama dengan Tuhan, sebab bersama-sama dengan Dia kehidupan kita tidak akan mengecewakan, tetapi akan senantiasa memperoleh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan seluruh jemaat-Mu untuk melanjutkan segala aktivitas perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan kami renungkan, kami hayati, dan kami tergerak melakukannya, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat pekerjaannya, dimanapun Tuhan, baik di pasar, di jalan raya, di kantor, di rumah, di tempat dagang, dimanapun mereka berada, aparatur sipil negara, TNI, Polri, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungi, sertai, dan mampukan setiap jemaat-Mu dalam melanjutkan segala pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Tuhan Yesus memberkati. Horas.